yang paling utama namanya kalau namanya usaha tekunin. Tekun, sabar, dan berdoa. Intinya itu aja. Kalau itu kita jalankan, pastinya kedepannya akan maju. Mau tua, mau muda, ya yang penting itu mau, di hatinya mau, ada kemauan, mulailah. Kalau masalah pasaran juga kayak sama. Waktu pertama saya juga nggak mikirin. Sempat satu kali panen itu benar-benar stres juga karena pemasaran. Tapi itu juga buat pengalaman saja. Alhamdulillah ya, kalau usaha kalau nggak ada untungnya mah ngapa kita jalanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Suparno. Saya adalah petani sistem hidroponik yang ada di Kota Bekasi. Namanya Kini Farm Hidroponik yang berlokasi di Jalan Anggrek, RT 04, RW 06, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Di dalam pengembangan sistem hidroponik, alhamdulillah saya sudah mulai tanam kira-kira itu 1 tahun 5 bulan. Ceritanya waktu itu pas masa pandemi. Dari ide-ide itulah kita ngeliat di YouTube muncul untuk kita mendapatkan income yang selingan. Kita akhirnya cocok dengan tanam hidroponik. Jadi sistem hidroponik adalah ada 2 macam, yaitu NFT dan DFT. Kita pakai NFT karena kita produksi. Jadi kita penjualan, kita pemasaran. Intinya penjualan waktu awal-awal memang susah. Tapi alhamdulillah setelah lambat laun berjalan, akhirnya mendapatkan pengepul yang menampung produk dari tanam sayur hidroponik. Jadi kita tanam, kita sistem 2 kali. Jadi sebulan kita bisa panen 2 kali. Nanti kita antar ke pengepul. Sebagian ada warga juga yang datang. Termasuk kita juga punya satu konsumen, yaitu untuk hotel, yaitu untuk selada merah. Jadi kita saya mengembangkan 3 macam, selada merah, selada siomak pandan wangi, dan selada keriting hijau. Kalau namanya awal-awal dengan kita tidak punya kemampuan sistem hidroponik, juga pastinya susah. Saya pernah 2 kali stres, yaitu masalah penjualan, pemasaran. Kita awalnya memang nggak kenal siapa sih itu namanya, dari pelanggan-pelanggan nggak kenal. Terus kita nekat saja, kita bikin karena kita nonton di YouTube saja sebetulnya belajarnya. Terus kita belajar, cuma saya juga sekali-sekali saya ke Bantar Gebang, ngeliat teman saya, oh bagus. Akhirnya saya sengaja langsung bikin. Waktu itu malah langsung banyak saya bikin 2 meja, hampir 700 lubang tanam. Pas mau panen bingung, kagak ada yang beli, puyeng juga. Tapi karena saya ketua RT, saya punya ide. Saya kembangkan ide saya. Akhirnya saya kemas saja. Saya panggil anak buah, woi, ayo tolong nih anterin ke warga. Lah, alhamdulillah seneng semua itu. Dapat sayuran hidroponik, segar gitu. Itu ceritanya. Kita bagi-bagikan awalnya. Sengaja tuh 2 meja, sampai 700 lubang tanam. Sampai saya RT dapat kali bagian. Tentunya namanya semua usaha pasti pakai modal ya. Pasti. Tapi menurut saya, kalau namanya itu tanam sayur hidroponik lebih efisien. Ya, tinggal mungkin perbedaannya yaitu kalau di konvensional itu kita macul, kita capek-capek, kita kotor. Kalau di hidroponik karena medianya itu media air, sama sekali nggak kotor, sama sekali nggak
nggak lelah gitu ya, nggak capek. Kita tinggal, karena tadi pengisian air ke tandon itu tinggal buka keran, ya kan? Tinggal buka keran langsung mengair, masuk langsung ke paralon. Sirkulasi dari paralon kembali lagi ke tandon, dari tandon lagi langsung kembali ke posisinya lagi, gitu terus bergeraknya terus begitu. Tentunya kalau tanaman sayur hidroponik tidak boleh pakai kimia, jadi nggak non kimia, jadi bersih non kimia. Jadi itulah keunggulannya. Jadi sistemnya pakai air. Jadi kita di sini satu kali panen itu ada 4 meja tingkat-tingkatan. Yang tingkat pertama itu meja penyemaian, itu sekitar 10 hari. Yang kedua meja permajaan, itu sekitar 12 hari. Yang keempat meja dewasa tinggal panen. Jadi itu di antara 40 sampai 45 hari panen situ kita 4 kali perpindahan. Tapi tidak nggak apa-apa, karena posisi hidroponik adalah tidak akan mati karena pakai air gitu. Nah, masalah biaya itu ya ada emang. Jadi kira-kira kalau kita mendapatkan semua total itu mungkin 2 juta gitu ya. Tapi mungkin di situ mungkin modal sekitar 600 sampai 700. Kalau menurut saya gitu. Jadi tinggal kalau produksi banyak ya mungkin dia menyesuaikan gitu. Masih adalah sisa lah. Alhamdulillah ya, kalau usaha kalau nggak ada untungnya mah ngapa kita jalanin. Kalau kita ngelihat respon pasar ya, sebetulnya juga saya kekurangan ini, benar. Jadi kalau kita punya 5.500 lubang tanam, permintaan itu mungkin kalau saya nanti punya keuangan lagi akan saya nambah lagi, ya pastinya. Mungkin saya bisa 10.000 lubang tanam. Karena memang buat saya keteter juga ini, cuma ya karena kita pelan-pelan sambil usaha ya, nanti mudah-mudahan tahun berikutnya kita bisa kebeli lahan lagi. Kita alhamdulillah walaupun bagaimana dalam jangka setahun setengah saya berusaha ini, alhamdulillah udah mendapatkan lahan yang baru gitulah. Yang tadinya kita nggak tahu menau, kita leha-leha usahanya ya. Mungkin saya waktu itu punya warung ya, warung kecil-kecilan ya. Akhirnya kita terjun ke sini. Yang paling utama kalau namanya usaha harus ditekunin. Tekun, sabar, dan berdoa. Intinya itu aja. Kalau itu kita jalankan, pastinya kedepannya akan maju. Dengan kita tidak sambil kita mengharapkan ya supaya kedepannya kita bisa berkembang gitu lah. Untuk dari kita tanam bibit sampai panen itu kira-kira di antara 40 sampai 45 hari. Yang pastinya itu udah siap panen. Kenapa harus 40 sampai 45 hari adalah itu pelanggan minta. Jadi seandainya kita baru 40 hari pelanggan udah minta, kita kasih. Tapi kalau belum minta, nanti kita bisa 45. Tapi setelah 45 ke sana, itu sayuran agak kurang bagus. Kita datang pagi-pagi kita harus nambah air, ngecek airnya itu nambah ppm, ya itu tiap hari pagi sama sore. Nah kalau siang kadang-kadang kita siapin juga untuk ngeliat-ngeliat, takutnya enggak. Jadi kalau sistem hidroponik air itu kalau enggak, kan airnya tipis. Kalau nggak kena air akan mati. Jadi sering kita cek, apalagi yang pas awal-awal tanam. Nah itu pastinya kita benar-benar harus rutin ngawalnya gitu. Kalau kita pupuk punya langganan namanya Sagnum Abimi itu. Jadi kalau di sini kan tiap meja ada 1 tandon ya. Kalau yang di sana tuh jadi ada 3 meja berarti ada 3 tandon. Kalau yang di sana itu 8 meja 1 tandon. Yang tadi kolom gede itu. Nah, ini saya untuk semua mengairin semua. Karena itu kan di bawah. Kalau di ini akan sulit itu yang bikinnya. Atap rumah saya manfaatkan. Awalnya emang gitu. Tapi setelah kita tahu hasilnya lumayan, alhamdulillah punya rezeki, kita beli lokasi tempat lain gitu.
Ya namanya usaha mah mau tua mau muda ya, yang penting itu mau, di hatinya mau, ada kemauan, mulailah. Kalau masalah pasaran juga kayak sama. Waktu pertama saya juga nggak mikirin. Makanya saya kan tadi bilang tadi, sempat 1 kali panen itu benar-benar stres juga karena pemasaran. Tapi itu juga buat pengalaman saja. Jadi kalau teman-teman ataupun saudara-saudara kita ya yang pengen punya lahan, mulailah usaha hidroponik ataupun apapun, peternakan boleh. Yang penting awalnya jangan dipikirkan masalah pemasaran dulu. Yang penting hasilnya nanti ada, nanti pasti ada jalan keluarnya gitu. Kalau air itu kan kita tes. Jadi sebelum kita masuk ke tandon, kita siapin dulu ya, pakai alatnya ya, pakai alatnya. Kalau di sini kan kita kalau menurutnya kan antara 5 sampai 8 ya, kita mendapatkan 7 lah. Itu udah bagus lah, atau 6,5 pH ya, pH. Jadi pakai pH itu kita ukur, nah setelah pas baru kita masukin Sagnomnya itu APPM-nya. Ya, boleh 7, boleh sekitar. Pokoknya kalau di atas 8 berarti jelek airnya, kita dulu deh, kita benerin dulu deh. Ataupun di bawah 5 ya itu jelek juga. Jadi standarnya itu antara 5,5 sampai 7. Sistem hidroponik kan pastinya sedikit agak mahal emang, terutama pembelian paralon ya kan, paralon. Terus kalau rumah itu pakai atasnya kan pakai plastik juga itu, karena kalau nggak pakai plastik, kalau hujan terkendala. Pastinya pakai plastik dan pakai baja ringan kan, itu membutuhkan biaya yang sedikit agak mahal juga. 1 paralon aja kalau yang tipenya tipe D ya, 2,5 N itu harganya sampai 80-an. Kita paling enggak ya kalau sedikit sih awal-awalnya boleh lah, kalau mau belajar dulu 10 biji dulu nggak apa-apa ya kan. 10 biji paralon tinggal kayak 8 ya. Kalau bikin instalasinya mungkin habisnya 6 batang baja ringan, sama rengnya 6 juga. Nah, itu udah menjadikan 1 meja. 1 meja itu isinya, kalau paralon batangnya itu 4 meter, 1 paralon itu dapatnya 22. Kalau kali 10 berarti sebagai kita menjangkau tangan, karena 10 kan sini 5 sana 5, jadi pas kita kalau panen gitu. Jadi itu mendapatkan 220 1 meja. Ya cukup lumayan juga harganya gitu. Karena kita lagi belajar ya, yang penting kita udah punya alat-alatnya, kita beli juga alat-alatnya. Terus kita alat-alatnya untuk instalasinya juga kita beli ya, semua udah siap. Sambil kita belajar di YouTube, kita ngelihat HP sambil kita motong. Ya alhamdulillah itu jadi juga sih. Belajar gitu. Kalau seandainya itu 1 instalasi 1 meja itu untuk 220 lubang tanam, itu kemungkinan itu kalau menghabiskan berapa ya, pamannya anggap aja 1 itu kan 80 berarti 800. Untuk baja ringan itu 6 itu hampir 80 juga 1 batangnya, hampir 46 ya. Ya sekitar mungkin 2 jutaan lah. Kalau memang ada keinginan belajar dan mengembangkan sistem hidroponik, baiknya ya kalau memang modalnya itu enggak begitu banyak, minim, baiknya itu belajar sendiri. Yang pertama, kita akses ke YouTube dulu. Kita belajar ke YouTube. Sekali, 2 kali, 3 kali kita belajar YouTube. Habis kita belajar ke YouTube, kita juga kadang-kadang kan punya temen tuh yang punya hidroponik. Kita datangin dulu. Kita ngobrol sama beliau tuh. Gimana caranya gitu kan. Nah, ada sinkron antara YouTube sama kita mendatangkan teman tadi, baru kita memulai jangan kapasitasnya, berarti kita punya budget berapa, kita pastikan pasti jadilah. Yang penting ada kemauan dan tinggi, kedepannya pasti akan berhasil itu Bang.
bagi teman-teman rekan-rekan atau teman-teman sahabat dari manapun berada, ya kebetulan saya didatangin oleh Bang dari Agro Maritim ya, YouTube Agro Maritim. Silakan ke WA saya bisa, WhatsApp saya bisa ke 0812 828 86445 di Jalan Anggrek RT 004 RW 006 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Teman-teman jangan lupa yang nonton video ini subscribe Agro Maritim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.